Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di acara Joki Pojok Kopi. Ya, pada kesempatan ini kita berdua ya, sebelumnya kita perkenalan diri terlebih dahulu. Saya Farudin. Dan saya Hiro. Hari ini kita akan membahas tentang OSI layer dan TCP IP layer. Nah, sebelum masuk ke OSI dan TCP IP, mungkin kita pemanasan dulu nih. Ya. Oke. Mungkin kita awali dari protokol ya. Apa Mas Hiro protokol itu? Ya, protokol itu seperangkat aturan Oke. yang mengatur jalur komunikasi data dalam suatu jaringan. Nah, jadi dengan adanya protokol ini diharapkan semua yang tersambung ke jaringan tersebut, semua node bisa saling berkomunikasi. Meskipun mungkin printer berbeda dengan smartphone, berbeda dengan laptop, berbeda dengan komputer, beda-beda jenis komunikasi datanya, ada yang biner, ada yang digital gitu ya. Tapi dengan adanya protokol ini, maka semua perangkat tersebut bisa saling berkomunikasi. Oke. Nah, itu. Oke, mungkin kalau bisa dianalogikan ini ya, karena apa? Vendor atau pabrik dari perangkat jaringan itu kan macam-macam ya. Ya, benar. Mulai dari PC-nya, kemudian mungkin juga dari printernya kan macam-macam. Ya, betul. Nah, mungkin perlu itu ya diatur apa ya, semacam aturan mainnya agar meskipun produsennya macam-macam, tapi tetap bisa saling berkomunikasi. Mungkin itu arahnya ya. Ya, seperti itu. Jadi misal kayak Indonesia itu kan Bhinneka Tunggal Ika ya. Oke. Banyak suku, banyak adat budaya gitu. Tapi kalau di Jawa Tengah, mari itu kan sesuatu yang suatu kata yang mendeskripsikan bahwa orang tersebut sudah sembuh. Sudah sembuh ya. Biasanya dari sakit. Iya. Oke. Nah, berarti biar maknanya sama, maka dibuatlah Suatu protokol bahasa Indonesia. Oh, Biar oke, nggak oke. repot gitu. Ya, biar tidak salah persepsi Iya, ya. biar nggak salah persepsi. Oke. Jadi meskipun mungkin HP saya mereknya jangan sebut merek lah ya. Lupa. Sama-sama Ya, oke. Tapi tetap bisa berkomunikasi dengan yang beda merek. ya, Oke. sama merek atau beda perangkat. Oke. Nah, baik. Sekarang kita masuk nih jenis-jenis protokol ya. Ya. Nanti kita lihat di video selanjutnya ya. Apa itu OSI layer? Satu lagi. TCP/IP. Oke. Simak terus videonya. Baik, kita lanjutkan. Tadi sudah kita sedikit menyinggung tentang protokol ya. Sekarang lanjut ke beberapa model atau standar jaringan di mana nanti protokol-protokol itu akan diterapkan di masing-masing standar atau model jaringan yang ada. Yang pertama ada OSI ya, atau Open System Interconnection. Kemudian yang kedua ada model jaringan TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Di mana kedua model jaringan ini tujuannya adalah agar menjaga interoperabilitas ya antar peralatan yang dibuat oleh pabrik yang berbeda-beda itu tetap terjaga ya. Jadi intinya biar meskipun pabrikannya bermacam-macam, komunikasi yang berjalan tetap dapat jalan dengan baik. Nah, kemudian kita lihat yang pertama yaitu tentang OSI atau Open System Interconnection ya. Mungkin kita sedikit bicara ke belakang ya, munculnya standar Open System Interconnection ini. Jadi kita ketahui bersama bahwa saat sekarang ini sudah begitu banyak ya perusahaan-perusahaan yang mengembangkan yang menunjang perkembangan dari teknologi jaringan, baik dari sisi hardware maupun dari sisi softwarenya. Nah, dengan semakin banyaknya vendor-vendor yang
fokus di hardware maupun software, maka diperlukan sebuah standar ya yang harus disepakati bersama, agar tadi ya, meskipun barangnya diproduksi oleh berbagai macam perusahaan atau softwarenya juga diproduksi dari berbagai macam perusahaan yang berbeda juga, alat-alat tersebut tetap bisa saling berkomunikasi. Nah, model yang pertama yaitu Open System Interconnection, ini adalah standar yang dikeluarkan oleh sebuah organisasi standar internasional ya. Dia dinamakan open system ya, di mana di dalamnya ya nanti ada beberapa bagian ya, atau dikenal dengan istilah layer gitu. Di mana nanti di tiap-tiap bagian dari sistem atau dari model OSI ini itu terdapat protokol di masing-masing layernya. Nah, di mana protokol ini yang nantinya akan menjamin terjadinya komunikasi, sekalipun dua atau lebih sistem yang berjalan itu berbeda-beda gitu ya. Nah, sekarang kita masuk apa saja sih bagian atau layer-layer di OSI ya. Ada 7 layer ya, atau 7 bagian dalam OSI layer, di mana dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu pada bagian disebut sebagai upper layer ya, atau layer atas, yaitu yang mulai dari session, presentation, dan application. Itu yang 3 layer ini, itu yang nantinya berkaitan dengan user interface, kemudian format data, kemudian juga untuk menjaga sesi dari suatu komunikasi. Selanjutnya, bagian yang kedua adalah lower layer ya, atau layer bawah ya. Ini mulai dari yang layer paling bawah, yaitu ada physical, data link, network, kemudian yang terakhir adalah transport layer. Nah, lower layer ini yang berkaitan dengan bagaimana data itu akan mengalir ya. Atau dengan kata lain ya, upper layer itu nanti fokusnya pada aplikasi pengguna ya, dan bisa dikatakan bagaimana sih sebuah file itu bisa dipresentasikan di layar komputer gitu misalnya. Sedangkan untuk yang lower layer, nah ini yang kaitannya dengan jaringannya atau inti dari komunikasi datanya gitu ya. Nah, sekarang bagaimana sih proses pada tiap-tiap layer di OSI layer ya. Jadi misal ketika sebuah data ditransfer ya melalui suatu jaringan, maka data tersebut harus melewati ke-7 layer ya, dari satu terminal ya. Jadi nanti data yang nantinya akan dikirim ke suatu jaringan ya, melalui sebuah jaringan, dia akan melewati ke-7 layer ya, yang nantinya akan dilewatkan ke dalam suatu terminal ya. Kalau dia sebagai pengirim ya, maka prosesnya adalah dari atas ya, dari layer yang paling atas atau layer ke-7, yaitu dari application layer ya, kemudian turun ke bawah sampai dengan layer yang terakhir yaitu physical layer. Nah, kemudian di sisi penerima data tersebut sebaliknya, dia akan melewati layer yang paling bawah atau layer physical, kemudian diteruskan sampai ke atas sampai dengan di application layer. Karena application layer ini seperti tadi saya sampaikan di awal, dia berfungsi sebagai user interface ya, sebagai agar bisa tampil di sisi usernya.
Nah, sebagai gambaran ya, jadi ketika pada saat data melewati satu layer ya dari sisi pengirim ya, maka data ini akan ditambahkan satu header ya. Sedangkan pada sisi penerima maka header tadi akan apa istilahnya dilepas gitu ya, sesuai dengan layernya. Nah, proses pengiriman data ya melalui tiap layer di OSI layer ini kalau dianalogikan ini bisa seperti ketika kita mengirim surat misalnya.